Baik, jika kita lihat dari kacamata dunia, orang yang sakit itu rugi. Yang dapat istri jelek rugi gak mas? Rugi. Yang dapat suami miskin rugi gak pak? Rugi kalau dari kacamata dunia. Tapi kalau dari kacamata akhirat sebaliknya, orang-orang yang di dunianya sering mendapatkan musibah, sering mendapatkan ujian, justru hisabnya cuma sebentar. Tapi orang yang ahlul afiyah tadi, yang semuanya jalannya mulus kayak tol itu ya, lancar semuanya, justru dia menjadi orang-orang yang nanti hisabnya itu lebih lama daripada orang yang mendapatkan musibah di dunia. Pertanyaannya adalah, mau pilih yang mana? Mau di dunianya sakit, baik, ini tema yang pertama terkait musibah. Sekarang pertanyaannya, kalau kena musibah siap bersabar atau tidak? Kalau bisa malah justru bersyukur. Ini tingkatan yang paling tinggi. Pertama, berkeluh kesah itu haram. Yang kedua yang diwajibkan itu bersabar. Lebih tinggi lagi namanya ridho. Ridho terhadap ketetapan Allah. Dan yang paling tinggi sikap kita menghadapi takdir adalah asyukur, bersyukur justru kepada Allah. Jadi kalau kena musibah itu pesan Nabi tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji milik Allah atas semua kondisi yang menimpa. Ini ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah itu ketika melihat seseorang terlalu cinta kepada anaknya, itu biasanya anaknya dia baik, diwafatkan sama Allah. Allah perintahkan kepada malaikat, cabut anak hambaku yang disayangi, cabut nyawa. Setelah dicabut, Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apakah kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku yang dia sayangi itu? Ya Rabb. Kemudian mana pada aktif, apa yang diucapkan hambaku di saat anaknya itu mewafatkan? Kemudian malaikat memberikan laporan, hamidaka wastarja'a, hambamu justru mengucap kalimat alhamdulillah. Tapi jangan di depan pasien ya Mbak ya. Ibu sakitnya paham alhamdulillah, jangan. Karena mereka gak paham ilmunya. Kalau dia paham ilmunya, memang harusnya ucapannya alhamdulillah wastarja'a, dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan semuanya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah setelah itu ketika Allah mendengar ternyata hambanya ini anaknya meninggal malah mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah kepada malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah wa samuhu bi baitil hamdi, bangunkan untuk hambaku ini yang dia tulus melepas anaknya itu, bangunkan istana untuknya di surga dan berilah nama istana tersebut dengan istana pujian. Coba siapa yang anaknya sudah mendahului sekarang di bawah usia balik, insya Allah ya Bu, anak tersebut hari ini sedang diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya, dan nanti akan diserahkan kepada kita ketika hari kiamat sudah tiba. Dan anak itu sudah menunggu kita untuk masuk ke dalam surga. Maka yang ditinggal duluan oleh anaknya, bersabarlah dan ikhlaskan itu semuanya. Insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ini yang pertama, kita berbicara musibah. Yang karena di sini ini banyak pegawai-pegawai yang ada ngurusi orang sakit. Tadi kita sudah sepilkan sedikit. Kalau kita capek lelah,
mencari nafkah. Apakah ada keutamaan tadi? Barang siapa di sore harinya dia capek untuk cari nafkah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Capek mas kerja mas seharian? Capek Ustaz, pasti capek. Dosa, maka niatkan benar-benar itu untuk mencari nafkah, melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kan begitu satu. Yang kedua, kalau mas-mas dan mbak-mbak yang bisa bersabar ngurusi orang sakit, apa kata Nabi? Wa ma u'tiya ahadun aqa'a awsa'u wa khairu minas sabri. Tidak ada pemberian yang lebih baik, yang lebih luas dari Allah, melainkan diberikan kepada hamba-hamba yang bisa bersabar. Apalagi begini ya, sering kan kadang-kadang ya, ini maklumlah kadang-kadang karyawan itu kan hitung-hitungan ya. Saya bekerja sudah sekian tahun, dalam satu harinya sekian jam, kok saya gajinya cuma segini, kan sering ya. Ada, kita dengar lah obrolan-obrolan itu di perusahaan-perusahaan kan sering begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kerja apalagi di rumah sakit, kalau di pesantren itu biasa kita Ustaz-ustazah itu kita motivasi untuk ikhlas gitu ya. Pun kalau bisa di rumah sakit juga harusnya sama semangatnya. Itu apa? Menolong orang, membantu orang. Bagaimana kita menjadi wasilah baginya untuk sembuh.